Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke sini ya. Yang pertama adalah untuk cara install ISPT PPH Badan yang pertama, kita install dulu yang satu ya, cara instalasi yang pertama. Nah, ini Anda klik saja 2 kali di sini ya. Klik 2 kali. Nah, ini sedang proses ya. Ini yang satu ya, application. Nah, jika sudah, yang kedua ya. Nah, di sini yang kedua lebih lama ya, karena nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini Anda klik saja 2 kali yang kedua. Nah, nanti prosesnya lumayan yang keduanya. Nah, nanti di sini sampai nanti finish saja ya. Kalau belum finish berarti nanti pada saat install ada beberapa aplikasi yang belum terinstall sehingga nanti ada error, sehingga terjadi error ya kalau belum sampai finish. Nah, di sini kalau ada informasi seperti ini jangan di cancel ya, tapi next aja. Nah, di sini next gitu ya. Kemudian next, kemudian install ya. Gitu. Pokoknya jangan cancel aja. Nah, kalau sudah keluar finish ini berarti sudah selesai. Nah, kita klik finish ya. Ya. Ini ada yang teman Anda ada yang sudah masuk ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah klik lagi yang proses instalasi yang ketiga. Nah, di sini nanti Anda bisa mencoba di rumah ya. Nah, kemudian karena di sini adalah sudah ada ya aplikasinya, maka dia akan mengupdate ke aplikasi yang terbaru. Yang terakhir tuh yang ini yang ada di website DJB online itu ada ya di situ. Itu yang terakhir. Nah, ini kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, ini udah selesai. Ya, sampai finish sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai ya, proses 1, 2 dan 3 ya, maka kita akan membukanya di sini nih. Kita search aja di sini. Apakah kelihatan ini? Masih kelihatan nggak, Rita? Search-nya. Kita ketik ISPT tahunan Badan Rupiah. Kelihatan? Masih yang 1, 2, 3 sih, Bu. Oh, Yang ISPT PPH oke. yang masih itu. Stop, ini. Nah, berarti harus dari awal lagi ya. Nah, Ibu ke sini saja. Nah, apakah kelihatan? Jadi dicari di sini, di search Windows-nya, kelihatan search Windows-nya? Kelihatan, Bu. Nah, ini kita ketik aja di sini. Nah, kalau sudah terinstall biasanya ada di situ, di search Windows ya. Nanti kita tinggal save ke desktop aja supaya gampang nyarinya, nggak usah nyari di search Windows gitu loh. Ya, nah semua aplikasi yang sudah terinstall dia akan ada di situ, ya. Nah, di sini karena tadi udah menginstal maka akan muncul ini. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah install 23 pasal 4 ayat 2, dia akan muncul otomatis di sini. Nah, ini kita klik ya. Ya, di sini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Kliknya sampai berkali-kali. Kelihatan nggak ini? Ini tadi ada Kelihatan, Bu. ada dua kali. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau sudah nyarinya di search Windows, nanti kita klik aplikasi mana dia akan muncul. Nah, di sini yang Ibu perlu sampaikan ya. Kalau untuk aplikasi SPT 1771 ya, itu tidak disarankan tidak menggunakan satu aplikasi untuk beberapa NPWP, tidak disarankan. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, karena apa? Sebaiknya gunakan
satu aplikasi satu NPWP. Beda sama PPh 21. Kalau PPh 21 kan bisa lebih dari satu NPWP ya. Mau 10, mau 20, 30 juga bisa asal komputernya nggak ngehang gitu kan ya. Kan database-nya kan nanti banyak ya. Nah, tapi kalau ini nggak bisa. Disarankannya itu harus yang satu install satu NPWP. Nah, ini karena Ibu contohkan karena ini ada apa aplikasi dari untuk klien Ibu ya, makanya Ibu bikin yang buat latihan tuh yang di sini. Jadi bukan berarti tidak bisa dipakai lebih dari satu NPWP, tapi disarankannya satu gitu. Nah, di sini ya, seperti aplikasi dari SPT PPh 21 sama ya ketika pertama kali untuk mengisi atau memulai aplikasi itu pasti kan muncul untuk ngisi profil ya. Nah, kalau di sini Ibu sudah ada ya, sudah diisi ya untuk latihan PT Tersenyum Indonesiaku ya ini. Nah, kemudian di sini untuk username dan passwordnya sama. Nah, sebaiknya ya gunakanlah di sini ya, gunakanlah NPWP yang memang untuk trial yang kemarin Ibu sudah share di grup ya. Nah, ini kan Ibu menggunakan NPWP yang trial itu tadi. Nama user dan password. Oh, Ibu salah ya. Salah ini. Administrator ya. Sebentar ya. Administrator. 1, 2, 3 ya. Nah, ya, administrator 1, 2, 3. Nah, ini NPWP-nya Anda bisa lihat, kelihatan ya, Rita ya. Nah, ini NPWP yang Ibu share di grup ini, ya ini NPWP yang Ibu share di grup ini untuk tren. Nah, namanya bebas ya. Ini Tersenyum Indonesiaku yang di buku cetak Ibu, makanya nanti Anda mencoba untuk pelatihannya soalnya ngambil dari buku yang Ibu kan di situ di halaman terakhir ada yang PT Tersenyum Indonesiaku ya di situ. Nah, di sini untuk teknisnya Ibu sampaikan ya. Pertama kali yang harus diisi adalah profil wajib pajak. Ya, ini tadi pertama kali masuknya ini. Nah, untuk contoh yang akan kita praktekkan adalah perusahaan dagang ya di sini ya. Ya, perusahaan dagang ya. Nah, di sini alamatnya boleh alamat Anda saja atau alamat yang ada di buku kecil ya juga boleh. Kemudian di sini nah itu di NPWP yang di-share kemarin kan si kode KPP bisa dirubah ya. Anda boleh tidak harus 424 ya Rita ya, bisa 422 atau 429. Nanti ketika Ibu pakainya 424 kan miliknya KPP Pratama Bandung KRS ya. Nah, ini pasti akan muncul di sini secara otomatis KPP Pratama Bandung KRS. Nah, jadi terus di sini jenis usaha dagang. Nah, kalau jenis usahanya di surat keterangan terdaftar NPWP-nya adalah dia jenis usahanya dagang, maka di sininya ya kita harus pilih yang perusahaan dagang. Nah, ini hati-hati, kenapa ini jangan salah klik, karena nanti di transkrip laporan keuangannya akan berbeda antara perusahaan dagang, perusahaan industri manufaktur, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi, atau non-kualifikasi. Nah, karena yang akan kita praktekkan adalah perusahaan dagang, maka yang kita klik adalah perusahaan dagang. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini kita isi berdasarkan kondisi di lapangan, jenis usahanya apa ya, kita ngikutin aja berdasarkan faktanya apa, kita tinggal ngeklik aja. Nah, kemudian jangan lupa di halaman 2 ya, ini juga harus diisi pimpinan perusahaannya siapa, jabatannya apa, nama pejabatnya siapa. Nah, ini juga NPWP trial yang Ibu kirim di share di grup ya. Nah, di sini nama pejabatnya siapa. Nah, yang perlu diperhatikan untuk nama pimpinan dan pejabat penandatanganan ini harus yang tercantum di dalam akte pendirian. Yang ada di akte pendirian. Kenapa? Kalau misalkan Rita di situ bekerjanya sebagai pimpinan cabang, misalkan di perusahaan di PT apa gitu ya, misalkan di PT X, tetapi Rita ini bukan pengurus dari PT tersebut di mana yang tidak tercantum dalam akte pendirian, itu tidak diperkenankan. Jadi yang wajib diisi di sini adalah ya nama pejabat yang memang ada di akte pendirian PT. Itu siapa? Bisa direktur, bisa komisarisnya di sini ya, tergantung nanti kebijakan manajemennya bagaimana. Nah, tetapi untuk nama kuasa penandatanganan ini ketika misalkan si direktur maupun komisaris atau pengurus yang tercantum di dalam akte pendirian dia tidak berkenan untuk menandatangani tapi dia mendelegasikan kepada kuasa, misalkan kepada pimpinan cabang, silakan boleh, tetapi harus ada surat kuasa setiap
dilakukan pelaporan. Misalkan sekarang lagi lapor SP tahunan 2020, maka dalam pelaporan tersebut harus ada surat kuasa yang ditunjuk ke siapa. Sini kan ke Asep ya. Nah, PIC itu kan pimpinan unit cabang. Nah, ini harus ada surat kuasa yang dilampirkan. Itu walaupun di sini sudah diisi. Nah, tetap harus ada surat kuasa yang dilampirkan di dalam lampiran induk SPT. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan ya. Nah, ini bisa disimpan ketika semua yang harus diisi itu tidak kosong. Jadi ya harus diisi semuanya. Nah, misalkan nomor KLU saya tidak tahu gitu ya. Nah, ini nol-nolin aja. Ya, ini nol-nolin aja. Kalau misalkan ini tidak diisi, ini tidak akan bisa disimpan. Ya, misalkan ini dihilangkan sama kita ya. Misalkan ya ini klik ubah, kita hilangkan tidak diisi karena nggak tahu misalkan ya kita mau simpan ya. Bisa nggak? Belum bisa, karena KLU belum diisi. Kenapa? Pokoknya yang semua bertanda bintang ini harus diisi, seperti itu. Kalau nggak tahu nanti di nolin aja. Ya, gitu. Nah, setelah profil diisi, maka yang selanjutnya harus kita isi adalah setting tarif. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena untuk tarif PPh Badan kan kita tahu tarif normal adalah 25%, ya kan ya. Ini harus diisi tarif normalnya. Nah, walaupun ternyata di PPh Badan ada 3 tarif ya, tarif pasal 31E ya, itu adalah tarif 12,5% ya, artinya ada pengurangan ketika untuk 4,8 M ya untuk omsetnya, tetapi yang diisi di sini adalah yang disetting adalah untuk tarif normalnya. Tarif normalnya kan 25%, nah ini diisi di sini. Ketika ada perubahan tarif, Anda tinggal ganti aja di sini, kemudian klik simpan ya. Misalkan tahun berapa ada perubahan tarif, nah ini harus diedit supaya nanti perhitungan secara otomatis sistem bisa menyesuaikan. Nah, kemudian di sini ya, ini digunakan untuk set username. Ini bisa diganti untuk username yang tadi administrator sama 123, jika akan diganti bisa di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya. Setelah itu kita akan membuat SPT baru ya, SPT baru. Nah, kita tidak mungkin membuat langsung klik buka SPT yang ada karena kita belum buat SPT baru. Nah, yang pertama kali kita buat SPT baru. Misalkan kita akan membuat SPT tahun 2020 ya. Nah, ini 2020 berarti dilaporkannya paling lambat April 2021 kan. Nah, kemudian baru kita bisa buka SPT yang ada. Nah, baru bisa buka. Nah, jadi pada saat input kita harus ngeklik dulu buka SPT yang ada. Ya, kalau tidak begitu, maka kita yang inputan kita di setiap lampiran itu bisa saja tidak bisa masuk ke situ gitu loh. Jadi harus dibuka dulu SPT-nya baru kita boleh input. Nah, di sini ada buka SPT untuk diedit ya. Kita tadi udah bikin tapi kita mau ngisi berarti yang dikliknya adalah yang atas. Tapi kalau kita ingin buka SPT untuk pembetulan, nah kita tinggal klik OK, maka nanti akan muncul SPT pembetulan, begitu ya. Nah, ini karena kita akan mengedit atau mengisi, maka kita kliknya yang atas. Nah, seperti yang sudah sebelumnya Ibu sampaikan bahwa semua aplikasi SPT penginputan harus dari belakang, dari lampiran paling akhir. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan hati-hati dalam mengisi profil karena terkait dengan jenis usahanya, dia usaha dagang, manufaktur, jasa atau apapun itu ya. Nah, karena nanti akan menunjukkan nih perbedaan di sini di transkrip kutipan elemen laporan. Jadi yang pertama kali yang harus kita isi adalah ini. Transkrip kutipan laporan keuangan. Nah, ini adalah perusahaan dagang ya, ini. Nah, nanti kalau kita tadi yang di checklistnya adalah perusahaan manufaktur, maka untuk neraca dan posisi laporan keuangannya, neraca dan rugi labanya mungkin akan berbeda ya, karena diperuntukannya adalah untuk perusahaan dagang. Nah, di sini kita harus isi dulu. Nah, yang diisi di sini adalah berdasarkan laporan keuangan komersial. Ya, kita tahu ya laporan keuangan yang sesungguhnya yang ada di perusahaan ya. Jadi kita tidak ada pembuatan laporan keuangan dua macam, itu tidak ada. Karena nanti di perpajakan akan dilakukan koreksi fiskal ya. Jadi ada laporan fiskal ya, keuangan fiskal. Nah, jadi ini diisi saja sesuai dengan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Jika perusahaannya sudah dilakukan audit ya, kita tinggal memasukkan saja hasil audit untuk neraca dan laba ruginya. Nah, nanti kita isi di sini.
Ya, kalian tahu ya, neraca itu kan ada aktiva, ada pasiva ya. Nah, ini Anda isi di aktiva. Ini ya, Anda isi di aktiva semua ini. Ya, nah kemudian yang di posisi pasiva ini Anda isi. Makanya di sini ada neraca aktiva, neraca kewajiban ya. Ini Anda isi. Di sini ini harus diisi semua ya. Ini Anda isi semua. Kalau memang ada kas dan setara kas di sini itu bisa berupa uang tunai dan bank itu masuk di nomor 1 semua. Persediaan mungkin jika ada, ban dibayar di muka jika ada, nah itu diisi semua. Kemudian setelah diisi neraca, maka kita harus isi laporan laba rugi. Nah, di sini ya, kalau perusahaan dagang pasti ada penjualan bersih kan, ada pembelian, ada saldo barang awal, saldo akhir kan, dan ada perhitungan HPP kalau di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa kan enggak ya. Nah, jadi di sini. Nah, nanti Anda isi berdasarkan laporan laba rugi yang ada di perusahaan. Nah, ya. Di sini kalau memang ada hubungan istimewa ya, Anda bisa isi, tetapi kalau misalkan tidak ada, tidak perlu. Jadi yang diisi adalah ini, neraca kewajiban, laba rugi. Ya, jadi kewajibannya kalau di sini 10 juta, berarti di aktifannya juga harus 10 juta. Jadi harus seimbang. Ya, paham ya? Nah, nanti ketika Anda mau udah diselesai mengisi, Anda ingin mencetak, boleh di sini langsung atau boleh nanti di di link sendiri di situ ada. Tapi kalau setiap ngetik langsung ngeprint silahkan bisa, ya. Bisa di situ disediakan. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini setelah mengisi transkrip laporan keuangan, kenapa ini harus diisi pertama kali? Karena nanti akan ngelink ke lampiran yang depan, lampiran induk ya. Nah, kemudian setelah mengisi itu maka baru ke lampiran. Jadi ke transkrip dulu baru ke lampiran. Nah, di sini tentunya harus dari lampiran yang paling belakang. Di sini daftar penyertaan modal, perusahaan afiliasi ya kalau ada ya. Nah, kemudian daftar pemegang saham misalkan ini ada yang pemegang saham tuh Anda isi di sini. Sama aja ya, kemudian dengan klik baru. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan, untuk pengisian daftar pemegang saham ini harus berdasarkan dengan akte pendirian. Nah, Anda tahu mungkin yang sudah pernah lihat akte pendirian ya, bahwa di akte pendirian itu tercantum nilai modal. Modal dasarnya berapa, modal yang di store berapa, ya kan ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh di sini modal yang jumlah modal di store penuh misalkan di sini ya ada 500 juta misalkan. Anda masukin aja di sini 50 juta misalkan. Dan NPWP Anda input namanya siapa, pemegangnya siapa, jumlah pemegang sahamnya berapa, kita langsung contohkan saja ya, misalkan di sini 12, Ibu gunakan NPWP yang sama ya, 345 678 2, kodenya Ibu ganti 422000 misalkan. Nama pemegang sahamnya misalkan Rita misalkan. Kemudian alamatnya Bandung misalkan. Jumlah modalnya berapa? Misalkan 100 juta. Nah, di sini ada informasi bahwa jumlah modal di store tidak boleh lebih besar dari jumlah modal di store penuh, ya kan? Harusnya kan nggak boleh. Nah, misalkan di sini itu adalah jumlah modal di store penuhnya misalkan 200 juta ya. Nah, ini ya. Nah, ini nggak boleh nih. Nah, harusnya di sini adalah harus sama ya. Data ini, data modal di store penuh itu Anda lihat di akte pendirian. Biasanya kan suka ada ya. Nah, kalau misalkan di sini belum ada pembagian dividen ya jangan diisi ya. Tapi kalau misalkan sudah ada pembagian dividen, misalkan di tahun 2020 ada pembagian dividen ya silakan diisi ini ya. Ini misalkan tidak ada ya. Nah, begini. Ya, ini hanya contoh saja ya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini berarti jumlah modal dasarnya 100 di store semua 100. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini juga harus diisi ya untuk daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini juga harus diisi caranya ya dengan klik baru. Nanti diisi di sini misalkan 12 345 678 2429 sekarang 429 ya. Kemudian di sini komisarisnya misalkan Winda gitu ya. Kemudian alamatnya di sini
Cimahi misalkan ya. Dan di sini jabatannya adalah komisaris ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian Anda klik rekam. Nah, Bu, data ini kita inputnya dari mana? Berdasarkan akte pendirian. Di akte pendirian kan sudah ada susunan pengurus ya, komisaris. Nah, komisarisnya si Linda, direksinya misalkan Siva, misalkan. Nah, ini Anda tinggal ngisi saja. Nah, ini harus diisi kenapa? Memang hal sepele ya, tidak terlalu signifikan terhadap perhitungan ya. Ini kan hanya data, tetapi ini ketika tidak diisi, maka pada saat pembuatan CSV untuk pelaporan SPT tahunan itu tidak akan bisa karena dianggap lampiran tidak lengkap. Nah, hanya karena ini belum diisi. Jadi ini adalah wajib untuk diisi. Oke, kita masih ada waktu 10 menit. Nah, kemudian ketika sudah ngisi ini lampiran ini ya, maka langkah selanjutnya adalah ya. Ini langkah selanjutnya adalah ini harus ditutup ya. Sebentar ya, ini harus ditutup. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita isi lampiran yang ini, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini Anda kemarin sudah sering berbicara mengenai PPh final dan tidak final, ya kan? Di PPh output ya, Siva ya, bahwa semua yang termasuk PPh final itu tidak perlu menjadi kredit pajak. Ya, kita tinggal mencantumkan saja di SPT tahunan kan. Nah, di mana formulirnya di sini nih, di formulir 1771 Romawi 4. Ya, nanti di halaman 1 ini ya. Ini bunga deposito kemarin Ibu udah sampaikan ya, termasuk final kan ya Rita ya. Nah, Anda tinggal ngisi saja sih di sini. Misalkan Anda dapat bukti potong kan, Anda dapat bukti potong atas bunga deposito dari bank A misalkan ya. Anda dapat penghasilan dari bunga deposito, kemudian dipotong pajak. Nah, pajaknya kan bersifat final, mana atas pemotongannya? Anda minta bukti potongnya. Nah, nanti dasar menginput sini adalah dari bukti potong. Misalkan penghasilannya itu sejumlah 10 juta misalkan. Nah, ya ini. Nah, Anda tahu tarifnya berapa persen kemarin? Pindah tarif bunga deposito berapa persen kemarin? Coba lihat. Nah, ini harus diinput sendiri ya tarifnya ya. Nah, ini harus tahu nih. Coba kemarin berapa? Ada yang tahu nggak? Tarif bunga deposito berapa? 20%. Nah, kita tinggal input aja di sini. Ya, ya baru dia otomatis ke sininya. Jadi si tarifnya ini harus diinput manual. Jadi tidak otomatis ya Winda ya. Nah, jadi kita harus tahu tarifnya. Nah, kemudian ada juga kemarin Ibu sampaikan juga untuk imbalan jasa konstruksi juga kan bersifat final ya. Nanti diisi di sini kalau memang ada. Ya. Nah, ini diisi. Nah, ceritanya ini cuma ada satu bukti potong. Nah, ini diklik simpan dulu. Nah, ya, jadi ini ada 2 halaman ya. Halaman 1 ini harus diinput ketika ada, kemudian setelah diinput langsung disimpan, jangan nunggu disimpan di halaman 2. Jadi ini disimpan dulu, kemudian baru di halaman 2-nya. Nah, ini Anda tahu di mata kuliah kemarin KUP mungkin sudah dijelaskan mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya, jika ada gitu ya. Misalkan ada bantuan atau sumbangan, hibah ya kan, dividen atau bagian laba, tertentu yang diterima oleh perusahaan modal venture. Nah, kalau ada ya, Anda tinggal ini saja Anda tinggal isi saja, kalau tidak ada ya nggak usah ya. Misalkan kalau ada ya, ini kalau ada misalkan ada 5 juta. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian Anda klik simpan di sini ya. Nah, ini udah selesai ya. Kalau Anda pengen cetak ya tinggal cetak aja nah di sini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kadang pada saat proses pencetakan ada muncul error ya. Ya mungkin ya Rita ya. Jadi muncul error gitu. Itu artinya ada yang belum menginstal kristal rimtemnya itu. Jadi harus diinstal dulu. Nah, jadi ini kebetulan Ibu baru install tadi. Nah, sebelumnya Ibu pernah mencoba untuk ngeprint yang ISPT PP21 kemarin kan nggak bisa karena Ibu belum install kristal rimtemnya. Jadi ini harus diinstal terlebih dahulu. Ini sudah selesai.
Nah, ini nanti Anda tinggal ngeprint aja di sini ya. Nah, di sini Anda tinggal ngeprint. Anda boleh ngeprint langsung atau boleh di-print dalam bentuk PDF ya. Nanti disimpan arsipnya boleh, silakan. Bagaimana kebutuhan saja ya. Nah, di sini udah selesai. Kemudian kita tinggal menginput lampiran yang selanjutnya, yaitu untuk yang kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini ya. Nah, di sini kalau tadi bersifat final, ini tidak final nih Winda. Nah, jadi ini harus diinput. Kemarin kita tahu bahwa seperti pasal 22, 23, 26 itu kan bersifat tidak final. Nah, jika dapatnya ini dari bukti potongnya, misalkan PTX dapat bukti potong dari PTB, PPh 23 atau 2 misalkan. Nah, ini bisa menjadi kredit pajak dan inputnya ada di lampiran yang ketiga. Ya, di lampiran yang ketiga. Caranya bagaimana? Misalkan kita dipungut pihak lain, nomor bukti potongnya misalkan 010, 02, kan ini tahun 2020 ya, misalkan 2020 ya, misalkan jenis penghasilannya atas apa nih, PPh 23-nya misalkan atas sewa, ya kan kemarin ya, sewa yang berhubungan dengan harta, misalkan kita menyewakan kendaraan kan dipotongnya 2% ya. Nah, PPh 23 misalkan ini contohnya tuh sewa per bulannya tuh misalkan 10 juta misalkan brutonya. Kemudian di sini PPh yang dipungutnya berapa? Berarti dikali 2% berapa, Rita? 10 juta, 200.000 ya. Nah, ini 200.000. Nah, ini harus diinput manual berdasarkan bukti potong. Jadi kalau ada bukti potong ada input di sini. Misalkan tanggalnya tanggal ya boleh tanggal 1 lah ya. Kemudian di sini, nah di sini nih karena Ibu belum mengisi input referensi pemotong, maka kita harus input dulu di sini ya dengan cara klik baru di sini ya. Misalkan Ibu gunakan NPWP ini aja ya, 12345 678 422 KPP Tegalega ya ceritanya. Nama salah ini ya, ini harusnya ini harus 12345 678 422 000 0 ya. Namanya misalkan NPWP tidak valid ke 220 salah. 678 6782422 ya kan. Kalau yang NPWP-nya ngarang-ngarang kan nggak bisa ya Rita ya, jadi harus NPWP memang aktif. Nah, ini khusus latihan. Nama pemotongnya misalkan Binda misalkan, kemudian alamatnya Cimahi misalkan. Nah, ini udah, kemudian kita klik simpan ya. Seperti itu. Kalau Anda pengen ngentri lagi ya ngentri lagi baru. Kalau ini kan udah selesai ya, satu aja lah ceritanya. Kita baru bisa masukin ke sini. Kita klik. Nah, ya. Ini kan udah ada datanya ya, kita klik checklist saja di sini ya. Kemudian klik pilih. Nah, ini udah otomatis Winda ya di sini. Kemudian klik simpan. Nah, itu ya. Nah, ini udah selesai untuk penginputan penghasilan yang bersifat tidak final. Jadi semuanya yang bersifat tidak final dalam 1 tahun 2020 ada input di sini. Nah, dasarnya adalah bukti potong fisiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang tuh bukan bukti potong namanya ya, e-bupot kalau yang PPh 23. Jadi e-bupot PPh 23 karena bukti potongnya berbentuk elektronik, makanya namanya e-bupot gitu ya. Nah, kemudian ini udah selesai. Ceritanya hanya ada satu ya, contohnya ya. Kemudian tadi kita nginput ini kredit pajak di lampiran 1771 Romawi 3 untuk kredit pajak dalam negeri bersifat tidak final yang menjadi pengurang pajak. Kemudian karena ini perusahaan dagang, langkah selanjutnya adalah 1771 Romawi 2. Ini tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya luar usaha. Nah, ini Anda bisa isi di sini ya. Ini Januari ya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya, bahwa di sini tahun pajaknya adalah 2020 tapi tahun bukunya 2019. Cara berubahnya bagaimana kita lihat. Nah, ini nanti sebentar lagi Ibu kirim lagi linknya ya.
Ya, linknya Ibu kirim lagi. Tiba-tiba mati nanti. Iya Bu, baik. Di sini bagaimana caranya supaya ini adalah tahun pajak 2020. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat apakah data akan disimpan. No ya, dan belum diisi ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ada profilnya ya. Nah, di sini ubah. Nah, di sini nih, ini harusnya diganti jadi 2020 ini ya. Nah, ini di 2020 ini harusnya ya. Nah, ini harus diedit ya. Oh, ini Januari harusnya ya, ini Januari.